Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, oleh Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Hari ini menjelang ke-26 atau tepatnya sudah ke-25 kita menjalani puasa. Tentu ada yang 26. Makin kesini harusnya makin dikuatkan lagi ibadah puasa kita, bukan semakin loyo ya tadi, bukan semakin letih gitu, karena memang ini adalah ibarat kalau di pertandingan sepak bola itu kita sedang mencapai final. Tentu juga tidak main-main dan pasti berat, pasti lelah, apalagi akhir-akhir ini dengan situasi segala situasi baik di dunia, di Indonesia, Jawa Barat ataupun Kota Bandung juga luar biasa. Mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin bagi kita semua. Alhamdulillah, embun pagi Rabu tanggal 27 April 2022 hadir kembali, yang siap memberikan, yang insya Allah akan membawakan tema Idul Fitri sebagai kembalinya fitrah, kembalinya fitri menjadi suci kembali. Telah hadir guru kita semua yang siap memberikan tausiah yang menyejukkan kita semua, yang insya Allah memberikan pelajaran yang banyak bagi kita semua, dan masih sehat, masih bugar. Apa kabar tadi semuanya? Alhamdulillah. Silakan lanjutkan. Iya, ini belum tidur nih. Belum tidur, luar biasa ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Bandung TV, pemirsa Bandung TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Tinggal menghitung hari ya kita Idul Fitri, insya Allah. Ya, setelah kita melaksanakan saum, tentu ada aktivitas taraweh, ada tadarus, dan ada yang itikaf ya. Luar biasa ya. Nah, bagi teman-teman di Surur, di Pusdai juga luar biasa ya. Penuh ya, luar biasa ya. Antusiasnya semakin ini tadi? Antusiasnya semakin terus meningkat ya, di masjid-masjid tertentu. Ya. Tapi di masjid-masjid tertentu, masjid jadi agak makin renggang. Gedean ya. Jadi kosong yang datang. Tapi yang mudah-mudahan yang sakit disembuhkan ya. Dan yang mudik juga tentu insya Allah ujungnya bertemu dengan keluarga. Seluruh aktivitas Ramadan sebetulnya Pak Agung ini untuk Idul Fitri ya, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang takwa. Dan pintu takwa itu adalah fitri. Itu pintu takwa itu fitri. Fitri itu bisa berarti fitrah, bersih. Ya? Bersih, suci. Yang tidak bersih bagaimana? Karena setiap aktivitas Ramadan itu cukup padat ya. Ada ceramah subuh, ada sholat tarawih, ada zakat fitrah, dan aktivitas yang lain. Itu semuanya menyucikan diri. Karena rumusnya innal hasanat yuzhibna sayiat. Setiap kebaikan akan menghapuskan segala dosa. Makanya Idul Fitri kembali kepada kesucian. Yang kedua futur. Futur itu artinya makan pagi. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan pagi. Nah, makanya disunahkan sebelum berangkat Idul Fitri itu sarapan dulu. Sarapan dulu. Beda dengan Idul Adha tadi. Beda ya. Oke. Maaf. Nah, selanjutnya untuk Idul Fitri ini kita harus melalui tahapan yang cukup ini. Ya. Makanya sholat Idul Fitri, sholat kembali pada kesucian. Nah, bagaimana caranya supaya suci ini bertahan terus ini? Karena pintunya adalah saum. Selanjutnya bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Bulan Syawal, bulan peningkatan. Bulan Syawal artinya meningkat keimanannya. Begitu ya. Agak getek punten. Ya. Cuaca. Ya. Kemudian apa itu fitrah? Ya, fitrah itu bisa fitrah berarti kitab suci. Ya. Karena satu-satunya kitab suci yang masih asli semua Al-Quran. Banyak Idul Fitri bisa berarti Idul Quran. Kembali kepada Al-Quran sebagaimana dia tadarus selama 1 bulan penuh. Insyaallah. Ini istilahnya meramadankan bulan-bulan yang lain. Ya. Dari segi bangunan, fitrah itu suci. Dari seluruh bangunan yang ada di muka bumi ini cuma satu yang dicintai Allah, itu masjid.
Jadi Idul Fitri artinya Idul Masjid, kembali kepada masjid. Sebagaimana pas bulan Ramadan kita ke masjid tarawih sampai berbuka, i'tikaf seharian di masjid. Nah, mendidik kita supaya kembali ke masjid. Karena masjid itu adalah sibgoh, ya, celupan Allah. Masya Allah. Yang ketiga, fitrah bisa berarti dalam segi akidah. Fitrah dalam akidah itu cuma satu, sembahan di muka bumi ini yang paling sempurna adalah Allah. Nah, karena Idul Fitri berarti Idullah, kembali kepada Allah. Makanya hindarilah yang namanya bentuk-bentuk syirik, bentuk-bentuk musyrik, kembali kepada Allah. Nah, kemudian fitrah bermakna figur, ya, bermakna figur. Dari seluruh figur di muka bumi ini, yang paling pantas jadi uswah hasanah Nabi SAW. Jadi Idul Fitri artinya Idul Rasul, kembali kepada Rasul. Dalam segi ajak, ya, dalam segi ajakan, dalam segi pemerintah, dalam segi perintah dan ajakan adalah yang terbaik adalah ajakan dakwah. Jadi waman ahsan qaula mimman da'a ilallah. Dan siapa ucapan yang terbaik selain orang yang mengajak ke jalan Allah. Makanya Idul Fitri adalah Idul dakwah. Nah, kembali kepada dakwah. Karena sebaik-baik mengajak itu ke jalan Allah. Sehingga semangat dakwah itu harus muncul, bukan hanya bulan Ramadan, termasuk di luar Ramadan. Nah, sebaik-baik kunjungan adalah kunjungan silaturahmi. Nah, makanya Idul Fitri itu kembali bersilaturahmi. Yang 2 tahun yang lalu tidak silaturahmi, artinya silaturahmi ada tapi bentuk lain, ya. Bisa virtual, video call. Sekarang begitu dibuka keran mudik, wah itu orang luar biasa, antusiasnya dahsyat banget. Antusiasnya sampai teman-teman saya bilang, "Jika mau untuk bukan anoh, tong maksakeun," saya bilang gitu, ya. Karena silaturahmi itu termasuk nama lainnya adalah mudik. Jadi silaturahim versi agama, silaturahmi versi Indonesia, mudik juga nama lain dari silaturahmi. Sama aja, ya? Nggak ada hadis ini. Man nazara ila akhihi nazatawudin gufrilahu lahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya. Hadis yang lain, siapa yang dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, maka sambungkan silaturahmi. Jadi ternyata mudik itu sangat penting, ya, karena ada kebahagiaan, ada kesehatan, ada pintu rezeki setelah kita berjumpa dengan teman dan sahabat. Makin jauh, ya, mudik itu makin besar pahalanya. Sampai saya lihat di salah satu TV, ya, ada yang berangkat sampai kapal laut tuh 4 hari 4 malam, mungkin agak jauh, ya. Wartawan nanya, "Ibu ada apa?" "Saya ingin menziarahi makom ibu saya," katanya. Jadi hanya ingin ke makom saja. Jadi orang yang ikatan batin yang luar biasa, ya, dengan orang tua, sekalipun sudah wafat dia lupa lelah, ya. Dia lupa capek, karena katanya lelah kalau dibarengi lillah itu berkah. Masya Allah. Lelah ibadah, lelah nahan lapar, lelah nahan haus, tapi kalau lillah karena Allah pasti berkah. Masya Allah. Makanya capek itu capek, anger lapar. Gitu. Makanya lengkapilah dengan lillah supaya berkah. So, pekerjaan yang lillah ujungnya adalah berkah. Orang yang mengerjakan sesuatu karena Allah itu disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu mengerjakan sesuatu karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena manusia. Nah, karena itu mari kita lelah kita berjalan, lelah beribadah, lelah tarawih, lelah i'tikaf, lelah kurang tidur, harus lillah supaya berkah. Gitu. Bahkan katanya ya dunia itu adalah tempatnya memang bercapek-capek katanya. Kalau mau istirahat itu nanti katanya di Ramadan. Dan kita nanti lanjut lagi, kan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini, ya. Kembali ke fitri, kembali kepada kesucian. Nanti kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut kembali Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Kita juga tak lupa kami ingatkan kembali di pemirsa di rumah bisa line interaktif di nomor kami di 0227214214 atau di line WA-nya ke Pak Ustadz di 08122116740.
bisa langsung saja dari mulai sekarang kita nanti insya Allah Pak Ustadz kalau ada waktu bisa menjawab. Kita lanjut kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri. Ini yang sebenarnya yang mesti kita cari tadi ya, karena karena kan filosofi hidup tuh gitu tadi ya. Semua tuh akan kembali gitu tadi. Jadi malah tujuan kita dari awal tuh akan kembali lagi kan. Kalau yang dari bayi menjang tua itu juga jadi kembali ke budak katanya yang lain-lain tadi ya. Ya begitu pun juga dengan kita, makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu akan kembali kepada Allah. Coba Tad, apa di makna kembali secara fitri membuat kita menjadi suci, membuat kita menjadi bersih itu Pak? Ya jadi gini, ketika Allah menciptakan kita itu fitrahnya ya, fitrah. Fitrah itu kalau kata dosen saya itu motivasi dasar ya. Motivasi Allah menciptakan kita itu kan cuma satu. Kalau lihat intinya ya, kalau yang lainnya banyak itu, cuma intinya satu, yaitu supaya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Itu fitrah kita. Jadi kalau kita ada kesedihan, itu fitrah, nangis ya. Manusiawi itu. Manusiawi. Dan fitrah itu begitu. Dan tidak ada alasan kita nggak ibadah. Jadi fitrah ini akan terus berjalan kalau kita ibadah terus. Makanya kalau ada orang yang tidak ibadah, itu dia menentang, berlawanan dengan fitrah. Masya Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau engkau punya teman tidak mau sholat, mundur teratur. Nah, kau punya suami atau istri, calon istri atau suami, sedang mau ibadah, mundur teratur. Karena Allah saja yang memotivasi menciptakan kita nggak diikuti, apalagi kita kata. Nah, gitu ya. Allah itu diturut, karena kamu orang gitu. Yang kedua, Allah ciptakan kita itu motivasi awalnya untuk apa? Khalifah, untuk sebagai pemimpin. Makanya setiap orang tuh pasti pemimpin. Nah kalau kita di rumah lah, memimpin rumah tangga, nanti masuk ke lingkungan, memimpin lingkungan. Diri kita saja itu memimpin diri kita. Jadi kita membaca indera, memimpin tangan, memimpin kaki. Di ujung rambut, di ujung kaki itu jangan lupa akan diminta pertanggung jawab. Dan ternyata orang yang berjalan sesuai dengan fitrah, seluruh badannya saja akan menyelamatkannya. Dia akan selamat gara-gara lidahnya. Dia akan selamat gara-gara tangannya. Dia akan selamat gara-gara kakinya berjalan ke tempat yang baik. Tapi sebaliknya kalau orang itu tidak sesuai dengan fitrah, dia akan celaka dengan dirinya sendiri. Mungkin kan kalau sekarang tuh mulai otaknya diwakilkan dengan telunjuk tadi. Iya. Makanya kan jemari ini kan ada yang ujungnya surga, ada yang ujungnya jeriji besi ya. Jemari itu bisa ujungnya jeriji besi, bisa ujungnya juga surga, bisa ujungnya juga kaya, bisa ujungnya celaka. Makanya hati-hati, ini dari jeriji aja ini. Tapi jangan lupa dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, orang bisa berubah nasibnya karena memaksimalkan fitrah yang diberikan oleh Allah. Dia maksimalkan tangannya dengan badmintonnya, dengan silatnya kan sebagainya, dia bisa hidup. Makanya seluruh yang diciptakan Allah dalam diri kita itu mengarah kepada pembuktian bahwa Allah menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita. Man arafallah, ada hadis, bukan hadis, itu pepatah Arab ya. Man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Makanya kalau orang sudah mengenal Allah, dia tidak betah dengan makhluknya. Karena yakin Allah yang menciptakan, anu musik malaikat Allah. Kalau dia punya teman mengganggu sang pencipta, dia lebih baik mundur. Sekalipun orang yang dekat dengan kita. Makanya kenapa Nabi sampai Uzilah ya, sampai ke Gua Hiro untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini mau dibawa kemana? Karena pedoman hidup itu kalau akal maunya, pedoman hidup hanya akal ada batasnya. Ilmu pasti pun lama-lama tidak pasti ya kalau dibarengi dengan agama. Masya Allah. Di 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 5 kurang 1. Nanti lama-lama angka tuh hilang. Oh, ada yang pasti gitu kan ya. Saya tadi malam ketemu waktu intikaf itu dengan salah seorang dokter ya. Saya belajar Quran itu usia 60 tahun katanya. Karena awalnya itu apa? Awalnya saya dipaksa berangkat haji oleh mertua saya katanya. Artinya dari awal juga tidak tertarik? Tidak tertarik. Ngapain katanya? Kan penting mah cager, bager gitu. Tapi karena mertua yang nyuruh ya saya berangkat.
bingung ya itu apa yang bisa dilakukan di sana. Tapi ternyata dari rombongan itu semua sakit karena musim dingin tuh 2005 2006 tuh cukup dingin itu. Tapi saya yang selamat katanya. Jadi saya yang tidak sakit, malah jamaah yang profesor, guru besar, guru dia tuh sakit, padahal dia dokter spesialis. Iya. Pembimbing saya mengatakan begini katanya, jadi sehatnya Bapak itu bukan karena kita, itu karena Allah. Coba kalau Allah tidak sayang sama kita juga sakit. Saya kaget katanya. Karena dilihat dari obat sama, lihat dari udara sama, Ka'bahnya sama, Madinahnya sama itu kan dia. Tapi kenapa saya sehat? Dari situ saya terdorong, oh Allah, benar ada Allah. Dengan kita sehat yang lain sakit saja, kita tahu ada Allah. Makanya dua dalam Islam, orang beriman itu diuji sabar, diberi kelebihan syukur. Ya. Dan itu ternyata sabar dan syukur itu kalau disatukan iman namanya. Allah Akbar. Terus gimana Pak? Ya saya dari situ saya terus belajar para ustadz ini, belajar Al-Quran, belajar segala macam, dan sampai sekarang ini katanya kita bikin komunitas untuk menekankan bahwa kita punya Allah. Silahkan beraktivitas, tapi tidak boleh beraktivitas yang bertentangan dengan hukum Allah. Ini apa tadi? Ya ada orang yang memulai mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan pencerahan menjelang usia agak ujur tadi. Ya, itu juga bagian dari tidak terlepas mungkin ada pertentangan masa lalu masa muda yang atau juga dari kedua orang tuanya yang juga memang tidak mengajarkan yang lain-lain tadi. Cuman gini tadi, kita kembali bertanya kepada tentang kefitrahan itu tadi. Makin kesini tadi kan ajaran-ajaran atau gaya-gaya dunia tuh membuat opini tuh buat tidak lagi kembali kepada fitrah asal manusia tadi, metode pendidikan, metode kedokteran, metode hal yang lain-lain tadi. Apa antisipasi seorang muslim tadi ketika ada hal yang semacam itu, artinya mengkonter itu semua sehingga kita menuju lagi kembali bahwa ada hal yang memang kita harus kembali lagi kepada kesucian. Ini ada hadis mengatakan ini, kun musliman qabla kulli syai'. Jadilah seorang muslim sebelum apa-apa. Itu dahulukan itu. Seperti saya juga sempat baca kayak Nabi Ibrahim itu. Kenapa sih ketika masyarakat saat itu kan ingin anaknya kaya, ingin punya kedudukan, ingin pintar. Nabi Ibrahim cuma satu yang diminta. Saya nggak banyak ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Udahlah, soleh lah katanya. Masya Allah. Soleh lah gitu kan. Sampai ada jamaah saya nanya, Ustaz, apa Ibrahim tidak ingin punya anak kaya? Allahu Akbar. Tidak ingin punya anak pintar? Ya ingin, tapi ada skala prioritas. Jadi kun musliman qabla kulli syai'. Jadilah seorang muslim sebelum apa-apa. Kalau muslim dulu kaya, ingat zakat, infak, sedekah gitu kan. Kalau dia tidak muslim dulu kaya, pasti kesananya rakus ya. Apa tadi? Cerdik tapi licik. Ya. Cerdik, licik, picik ya. Allahu Akbar. Dan ujungnya bisa istidraj itu. Istidraj itu siksaan berupa bergelimanya kekayaan. Karena apapun alasannya, kalau dia dapat harta dengan licik atau picik ya, atau mencekik ya, dan pinter katanya tadi ya, jadi pinteran katanya. Pinteran ya, pinter tapi pinteran. Ujungnya itu jangankan orang lain, orang tuanya saja digugat kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya ketemu orang yang saya pusing dengan anak saya, kenapa? Itu nggak ngasih sama adik-adiknya katanya. Jadi warisnya dikuasai sama dia. Masya Allah. Karena cerdik memang, cuma licik. Ya. Nah, cerdik. Dan makin kesini tuh tipologi orang-orang seperti itu makin banyak tadi. Makin banyak. Luar biasa. Karena menilai orang sukses itu karena dengan materi yang keliru. Padahal sukses itu adalah bagaimana mensukseskan orang lain. Bahagia itu bukan hanya sendiri, bagaimana membahagiakan orang lain. Luar biasa. Orang kaya itu bagaimana bikin orang lain kaya. Makanya ketika orang banyak menghidupkan hidup dari kita, kalau diluruskan terus ini rezeki kamu melalui saya, gitu kan? Itu rezekimu melalui kami, gitu kan? Nah, makanya disadarkan oleh Nabi, antum tunsaruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolonglah orang yang tidak punya. Dan fitrah kita itulah memberi. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu fitrah manusia. Kalau orang ingin diberi terus, itu bertangan dengan fitrah. Makanya afdal kasab amlu rajuli biadihi. Sebaik-baik hasil seorang dengan keringat sendiri, gitu kan, dalam hadis itu. Meskipun pada kenyataannya ada yang memang orang yang senangnya juga dikasih terus, kadang-kadang juga tidak ini. Nanti kita lanjut lagi kan. Baik pemirsa di rumah, ini semakin menarik, semakin luar biasa ini.
Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut kembali di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Bisa lain WA ke nomor Pak Ustadz langsung ya, teman-teman di rumah di 081221166740. Tadi kita akan mulai coba ini dari beberapa pertanyaan yang di netizen ya, kalau zaman sekarang ini. Dan ini gimana caranya, kata tadi ya, kita ingin bersilaturahmi, cuman ya kan makin di sini itu orang-orang tuh apa hanya cukup lewat media sosial kan. Tapi ada juga orang yang saya tidak mau katanya lewat media sosial aja. Saya ingin Pak Tepung Lawung, Pak Amprok Jonghok, Pak ini gimana tadi? Atau gimana coba tadi? Ya gini, man nazara ila akhihi nazrataudin gufilu. Siapa yang menatap saudaranya, gitu kan? Dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya. Makna menatap itu makin dekat makin bagus. Berarti muwajahah itu sangat penting, ketemu gitu kan. Kenapa Nabi SAW tarwih itu ada lewat 5 hari di masjid ya, sisanya itu keliling di rumah ini, kampung ini, kampung ini, kampung ini. Apa? Oh, bukan di rumah bukan di rumah sendiri, bukan tadi? Bukan, keliling. Oke. Jangan sampai taruh itu di masjid terus, sementara tetangga punten kelaparan, tetangga tidak ada makanan. Makanya tarawih itu media yang asalnya masjid jadi masajid. Asalnya satu masjid jadi masajid beberapa gitu. Nah, banyak masjid. Kemudian yang kedua, kalau lihat pahala memang apapun namanya muwajahah lebih baik. Saya sempat mikir ya, kenapa sih harus ziarah kubur kan? Kan mendoakan bisa saja dari rumah. Nah, ini banyak banget pertanyaan yang seperti ini, banyak banget. Padahal Nabi mengatakan manzara qabra abawihi, siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya. Oke. Au ahadima, atau salah satu di antara keduanya, ghufirallahu, dimaafkan dosa-dosanya. Artinya memang ada secara tekstual juga ada perintah tadi. Ada berkunjung gitu ya. Ada kunjungan. Sah mendoakan pada salat sah. Sah, ya. Tapi lebih afdol kalau kita di atas makomnya gitu kan. Kenapa ada doa itu Rabbi habli minas salihin? Ada doanya itu. Ba'da salat bisa-bisa. Tapi datang ke anak atau sebaliknya orang tua didatangi anak kemudian berdoa Rabbi rahmuhuma kama rabbayani, ya Allah, anakku ada di depanku, ayah ibuku ada di depanku, dia sudah tua renta kan. Saya kemudian agak nangis ya dengar 1000 apa tuh jalan yang kau tempuh itu. Ya, salah satu Iwan Fals ya. Saya bilang bener, berarti orang tua itu sampai ribuan kilo jalan yang ditempuh untuk menghidupi anaknya. Masa orang tua berkunjung ke tempat lain, kita tinggal memuji orang tua yang sumber rezeki di situ malah tidak datang, gitu kan? Ya, orang tua itu ribuan kilo jalan yang ditempuh untuk menghidupi anaknya. Kenapa sih nggak di tempat gitu kan? Nah, orang tua itu ribuan kilo untuk menghidupi anaknya, kita tinggal berkunjung ke sumber rezeki malah tidak mau. Dan memang itu bukan budaya tapi agama ya. Makanya agama harus jadi budaya, jangan sampai budaya jadikan agama. Nah, ini tipis kayak seolah-olah kayak yang ya, jangan sampai agama dijadikan budaya, tapi budaya harus jadi budaya. Oh ya. Jadi agama harus jadi budaya, jangan sampai budaya dianggap agama. Oh, Masya Allah, luar biasa ini. Oke, Tad, ada lagi Tad, ini beberapa pertanyaan nih. Nih. Makin kesini tuh kami resah dengan ada anak-anak yang ramai ke masjid katanya tadi. Jadi iya tidak konsentrasi, nggak ada randeng. Kemudian juga yang harusnya khusyuk, yang harusnya lebih khusyuk lah ya, sehingga menjadi gandeng. Gimana tanggapannya Tad? Iya. Karena ada orang-orang tertentu yang juga tidak nyaman. Tidak nyaman. Terutama belum punya anak tuh. Iya. Jadi gini. Sebaik-baik orang itu kan man salimal muslimuna milisani wa yadihi ya. Siapa saja muslim yang lain yang nyaman dengan lisannya, nyaman dengan perbuatannya. Itu muslim itu kalau dia bawa anak bikin nyaman orang. Dia bawa cucu bikin nyaman orang. Caranya gimana? Disiasati. Kalau saya lihat di satu masjid dia bawa anak. Saya perhatikan terus ya, karena waktu itu ada 15 menit lagi ke Isya itu ya. Perhatikan. Anaknya itu dikasih
mainan. Dia aja di situ terus ada yang diikat juga diikat di kaki itu. Kang mah daripada ngider senalah di dia ngider. Ada yang dikasih buruh gitu kan, karena anak itu kalau ke masjid jangan dimarahi sekalipun dia gandeng, nanti trauma anak itu. Karena kalau sudah trauma ke masjid itu yang salah kita, karena boleh jadi anak-anak itu anak-anak yang namanya anak. Kalau anak-anak diam terus nggak main itu bukan anak-anak, malah aneh tadi. Malah aneh. Justru perkenalkan masjid sejak dini, walaupun resikonya orang tua harus ekstra di situ ya. Sampai ada satu masjid yang menggiring anak-anak ke satu tempat, di belakang. Jangan larang anak-anak kalian pergi ke masjid, karena mayak salah sagiran jandam kabiran. Siapa yang malas waktu kecil sudah besarnya malas. Nah ini itu makanya kalau orang kenapa nggak ke masjid, hilang sendal di masjid. Kalau orang sempat hilang ke masjid, sendal di masjid, berarti dia pernah ke masjid. Yang khawatir itu dia tidak pernah hilang sendal di masjid karena nggak pernah ke masjid ya. Nah, itu ya. Saya termasuk yang luar biasa beberapa kali ya, luar biasa. Sampai sepatu juga hilang. Oh gitu ya. Ya gitu. Jadi dididik sejak kecil, karena kalau anak belum dewasa pergi ke masjid yang dapat pahala siapa? Orang tuanya. Nah, makanya masjid itu harus ramah anak. Jangan sampai masjid itu, kalau orang set anak saya itu Pak Ustadz katanya inginnya ke masjid itu terus. Kenapa Pak? Saya tanya anaknya. Enda katanya bapak-bapaknya baik-baik katanya. Enak sini nah katanya. Sini nah gitu. Gini. Dirangin gitu. Jadi mau main itu anak tuh malu. Kenapa? Karena ramahnya orang tuanya di sana. Dan itu perlu kita memiliki jiwa ramah sehingga anak tuh merasa diraih bukan dimarahi gitu ya. Diraih, dirangkul bukan merasa dipukul gitu kan. Orang yang sana pulang ke ibu bawa, akan ada yang begitu. Jadi anak-anak tuh kesannya kalau lihat mesti angker gitu kan. Gitu. Kemudian ini tadi kalau misalkan ada yang di salah satu masjid yang apa yang menjadikan patokan imam itu ya bahkan anak-anak tadi, anak-anak terlepas juga memang bacanya bagus ya, secara tartil, secara ma'ruf, secara ini juga luar biasa gitu. Tapi juga ada orang yang beranggapan ya sebaiknya ada yang sepuh ada atau yang senior gitu yang sama-sama meskipun agak kurang sedikit. Ini gimana cara menyikapi biar tidak lumayan selisih paham yang tajam? Jadi kalau lihat hadis memang pertama bacaan. Nah, tidak melihat senior. Dan yang senior ya kayak saya juga sama kalau di masjid. Yang lebih bagus saya suruh. Ayo, gitu ya ke depan gitu. Kenapa? Dan harus agak legowo tadi. Legowo. Harus menurunkan ego tadi. Karena katanya kejujuran ilmu itu memahami orang lain punya kelebihan. Allahu Akbar. Kejujuran ilmu itu memahami dirinya banyak kelemahan. Nah, karena itu orang yang berilmu pasti akan menghormati yang berilmu lagi. Masya Allah. Nah, kalau orang berilmu terus tidak menghormati orang yang berilmu, katanya ilmunya can asak katanya. Luar biasa. Can asak gitu ya. Enggak legowo ya. Jangan sampai udah pun ada yang senior itu kunaon teh masih geuleuh cenah saya teh imamna gitu ya. Jadi merasa tidak identik ketuaan itu pinter ya, punten ya. Tidak identik bahkan juga dewasa tadi. Oh, dewasa. Makanya ada saatnya kita mendengarkan suara anak. Dengarkan kebaikan itu sekalipun datang dari anak kecil katanya. Makanya awal ego itu nggak mau nerima orang lain sebagai ahli ilmu dalam bidang itu. Makanya orang berilmu akan dihormati orang yang berilmu lagi. Dan inti daripada ilmu kan akhlak. Nah, akhlak. Jadi kalau ilmu padi kan itu makin berisi makin betul itu. Dia nggak mau memperlihatkan dirinya oce gitu. Nah, kan ada orang yang menjadi RW terus nggak menjadi RT ya. Yang ujungnya itu ya satu saat RT yang lebih berkualitas itu kan jadi tersisih sendiri. Dan orang yang seperti itu katanya itu fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Karena nggak mau legowo gitu kan. Nah, ini gitu Pak. Dan juga kadang-kadang juga kita mau memberikan nasihat atau memberikan ini juga agak sulit tadi karena makin diinin malah makin jadi katanya. Sebetulnya penyakit Abu Lahab itu. Oh, Akbar, Masya Allah. Jadi dia kan kalau sudah rumahnya mendekat ke Masjidil Haram itu menaknya gitu kan. Sementara Rasul kan agak sana rumahnya. Walaupun masih paman ya. Jadi kalau Nabi mau ke Masjidil Haram itu pasti melewati Abu Lahab, rumah Siti Khadijah baru ke masjid. Nah, di saat pengaruhnya sangat besar, muncul anak muda
soleh, solehah, ramah gitu kan. Jadi kita cemburu sosial. gengsinya tuh Gengsi memang ini ya, ini yang kalau gengsi lebih tinggi daripada kesalehan, itu pasti itu apa ya, bahan baku setan lah. dan ini nauzubillah gitu ya, makin kesini tuh orang-orang udah makin tingkat kegengsiannya lebih tinggi, insecure katanya kalau dalam bahasa ini. Dan itu bahaya. Dia nggak mau dengar kecuali apa ya, timbal balik dia lebih besar. Dia mau dengar orang lain, cenderung ingin didengar. Ya. Dan biasanya orang yang seperti ini susah bergaul ya. Dan ujungnya jangankan kepada sesama, Allahnya diprotes. Allahnya diprotes. Luar biasa ini. Lebih keras. Iya. Lebih keras daripada Allah. Redaksional yang utamanya Allah aja diprotes, bahaya itu. Kalau Allah diprotes bahaya. Kalau banyak istighfar, pada dalam agama kan ada kepatuhan ya. Tidak boleh bicara jika, apabila, udah ini kepatuhan. Ketaatan ya. Kenapa babi haram? Udah ini perintah Allah begini. Gak usah banyak cacinya, bisa saja, tapi jangan sampai mengurangi kepatuhan kita tentang haramnya babi gitu kan. Ini luar biasa ini. Baik, Tad, kita lanjut lagi, Tad. Masih ada satu segmen ke depan. Kita akan kembali lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut kembali. Masih ada satu segmen. Masih ada beberapa pertanyaan dari netizen kita, gitu ya. Ini di 120. Itikaf, tetapi kami banyak tidur. Nah, ini gimana? Ya. Kalau itikaf tidur boleh, tapi jangan diniatkan. Cuma itikaf main tibra, itu salah. Okay. Manusia biasa ya, kayak waktu kita simaan itu hafal hataman Quran itu sehari semalam ya, jam 1 mulai, beres jam 9:30 besoknya kan. Orang yang sudah ahli kan cepat bacanya tuh, jadi nggak kekejar baca gitu, tuk gitu ya, ngantuk. Nah wajar, karena kita lelah. Tapi kalau bersandar kepada iman, ngantuk hilang. Kalau bersandar kepada iman, ngantuk hilang. Makanya orang dulu sampai 2 hari, 3 hari ya kebayang lah. Itikaf itu kan jihad itu menahan ngantuk salah satunya. Tapi kalau banyak tidur, ngelenyap sekedap wajar. Tapi jangan sampai lebih banyak tidur daripada baca Quran gitu kan. Pokoknya 80-30 masih bagus ya. 80 bonta, 20 tidur masih bagus. Kalau setengah-setengah ya masih kurang bagus. Tapi daripada tidak sama sekali, tidur di masjid lebih baik. Daripada tidak sama sekali ya. Tidur di masjid lebih baik. Karena nanti tidurnya di tempat ibadah, di rumah Allah. Karena teman saya, kalau saya ngantuk di masjid itu kasih sayang Allah, karena di imamnya saya sare. Dan ya benar juga terjadi, terlepas juga 60%-nya tidur, 40%-nya ini juga masih lebih baik, Tad, apalagi daripada kita berseliweran yang di mall itu. Kan makin kesini makin macet, makin luar biasa. Aktivitasnya makin padat udah lagi ingin lagi tidak puasa tuh. Makanya hati-hati ya orang yang biasa, orang yang banyak kelujuran di 10 hari bulan Ramadan ya, karena dia kalau tujuannya beli sesuatu untuk anak, untuk istri nggak ada masalah ya. Ngantar istri juga sama, nggak ada masalah. Ngantar anak juga masalah, karena katanya ketampanan suami itu akan naik kalau ngantar istri belanja. Masya Allah. Tapi lagu judul lah. Ya karena siapa lagi ngantar ya. Karena sebetulnya kita sayang sama istri, sayang kan. Lebih dari anak kan. Kalau anak yang gendong, alhamdulillah. Kalau istri itu hampir sama dengan jihad katanya. Karena kita menunggunya lama. Tadi itu kan pekerjaan yang lumayan membosankan bagi sebagian laki-laki ya. Ntar kita lanjut lagi, ini zakat fitrah pada subuh tadi itu masuknya apa tuh? Ya gini, zaman Nabi SAW itu zakat fitrah itu pada subuh dibagikannya. Karena mendekati subuh itu kan lebih teliti ya. Ini mana yang belum kebagian. Itu ujung-ujungnya, karena luasnya kota Madinah seluas Masjid Nabawi sekarang. Jadi terkontrol semua. Sekarang kan zakat fitrah kita tuh sampai keluar daerah ya. Ke Ciparai kemana gitu kan, dengan sendirinya butuh waktu, butuh juga kendaraan. Makanya boleh zakat fitrah itu paginya boleh, malamnya boleh, yang penting sampai kepada yang bernerima sebelum Idul Fitri. Itu sampainya di situ. Nah karena itu
jangan terlalu kaku ya. Karena yang penting jangan tangguhkan kebahagiaan orang miskin dengan menangguhkan pemberian. Nah, terima kasih, langsung aja. Terima kasih. Sehingga kita gembira karena bisa menyalurkan, dia gembira karena bisa menerima dengan cepat. Karena apalagi sekarang kan persaingan, ada yang ngejar potongan harga kan gitu ya. Kemarin katanya di salah satu mall katanya hari terakhir sana orang bentuk kali itu mall kebagian sampai berantem itu. Gancang sana kado gancang kan ya. Gitu kan. Ya ibu-ibu kan tahu ya, pelik sekali itu kalau udah potongan harga. Memang wajar karena sayang sama suami mungkin ya, supaya tidak mendapatkan. Jadi pada subuh kalau nyampe nggak ada masalah. Nah, tapi kalau toh di luar pada subuh, sebelum subuh mah nggak ada masalah, karena mempercepat menggembirakan orang-orang tidak punya itu pahalanya besar. Gitu. Iya. Luar biasa ini, menggembirakan orang baik dengan harta, baik dengan ini luar biasa amalnya. Iya, mudah sekali. Tad ini ngobrolin tentang mudik tadi. Kan antusias masyarakat kita setelah 2 tahun pandemi tadi ya, tentu mudik ini bakal luar biasa dahsyat tadi. Apa saja sih tadi yang mesti disiapkan sehingga tujuan kita ke tempat itu menjadi barokah, menjadi memang menjadi apa yang kita impikan, kita niatkan itu bisa sampai. Jangan sampai kita nanti datang ke tempat asal itu jadi marah-marah karena capek, jadi habis uang sehingga jadi kontraproduktif dan juga menjadi malah menghilangkan pahala saya. Itu tempat gimana tuh? Jadi gini, kalau mudik diartikan silaturahmi, isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berakhir dengan kebaikan. Jadi awalnya baik, akhirnya baik, itu silaturahmi. Awalnya baik, minimal bismillahirrahmanirrahim wa mursa atau bismillahirrahmanirrahim. Perginya baca basmalah. Dia pergi atas nama Allah, bukan mengatasnamakan Allah. Beda ya, kalau atas nama Allah, Allah yang diutamakan. Kalau mengatasnamakan Allah, ini Allah yang disembunyikan. Dia akan bersumpah demi berbuat dosanya gitu kan. Karena kita baca bismillah, maka sampai ke kampung pun tetap bismillah. Ridho Allah. Makanya ada teman-teman saya tuh, Ji, saya bikin acara, dia undang kita, ada silaturahmi keluarga katanya. Kita 2 tahun tidak silaturahmi karena pandemi katanya. Terus gimana? Kami rutin katanya. Begitu silaturahmi itu di satu ruangan, diadakan pengajian. Dan sebelumnya mendoakan yang orang yang meninggal. Itu bagus bilang. Diadakan ceramah tentang makna silaturahmi. Kemudian diakhiri dengan apa? Jadi setiap keluarga tuh bawa khas masing-masing. Kalau di Cianjur bawa tauco, kan, bawa ayam pelung, di Garut madoma, bawa dodo. Jadi tukar di situ. Jadi makanan dari kita untuk kita. Terus gimana kalau yang tidak punya? Biasanya kalau yang tidak punya, kami persilahkan karena silaturahmi itu lebih dari barang kirim katanya. Dengan datangnya saja itu lebih dari kiriman. Nah, dengan datangnya, dan itu harus siap menerima teman kita, keluarga kita yang tidak mampu. Bahkan yang tidak mampu itu menyengaja ada subsidi silang. Punya, saya nggak punya ini, udah saya beliin sekalian lah nanti di sini, nanti atas nama A. Bagus itu, jadi saling membantu. Nah, itu termasuk silaturahmi yang ujungnya mendatangkan rahmat Allah. Nah, yang salah itu, punten ada yang kenapa nggak silaturahmi? Nggak punya mobil katanya. Itu udah salah. Kan ada di budaya di daerah kita di Jawa Barat, ada di daerah tertentu gitu dia, mudik itu harus dengan beli mobil baru kan. Terlepas mampu tidaknya, juga mampu dan tidaknya, atau ngutang dulu setelah nanti memperlihatkan kepada warga, kepada tetangga, setelah beres itu dijual lagi dan lagi. Ini gimana tadi nih budaya ini, karena ini lumayan ada ramai lah gitu. Ada ini gitu di sini. Jadi gini, kalau ini awalnya bismillah, makanya luruskan niat itu. Jangankan mobil ya, dengan baju ini saya merasa sombong, ganti baju ini. Menyesuaikan. Ada kawan saya itu ke istrinya, sama suami istri itu, kalau mudik ke keluarga istri baju yang biasa, karena kita menyesuaikan. Jangan sampai ada kesan kita itu sombong karena memperlihatkan kekayaan. Nah, bahkan kalau perlu pakai taksi gitu kan, mobil kita simpan, kita menyesuaikan diri, dan itu penting lah menyesuaikan diri. Makanya Nabi kenapa? Kalau ingin berjumpa dengan aku, cari aku di komunitas orang-orang miskin.
itu menunjukkan bahwa menyesuaikan diri dengan kondisi kampung itu sangat penting. Ini luar biasa tadi ya, sensitivitas menjaga perasaan orang-orang biar tidak panas, biar tidak ini, karena jangan sampai kehadiran kita itu memprovokasi ya. Ya, memprovokasi. Tuh si itu mau cing atau ujungnya diributkan. Gara-gara kita jadi ribut. Mending kalau kita memberikan jalan tadi ya. Nah, ini ada usaha, ada yang lain. Ini hanya soal apa aja tadi, flexing kalau nggak boleh. Jadi harus betul-betul bismillah, bukan bisnis lah. Kalau bisnis biasanya ngomongnya utang, renta sebulan, balik, renta lagi. Kalau untuk merenta karena kita memang butuh kendaraan, butuh nyaman, gak ada masalah. Karena banyak keluarga yang mesti diajak yang lain. Niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Allahu Akbar. Niatnya apa? Makanya kan itu amalan hati ya. Kita nggak bisa nuduh ini riya, nggak bisa. Kejujuran dia itu sangat penting kepada Allah. Makanya kalau ada bisikan jadi sombong dengan mobil ini, udahlah yang lebih jelek mobilnya nggak ada apa-apa. Karena orang lain tuh nyaman karena oh ternyata umpamanya mobilnya ini. Kalau ada kesenjangan terlalu jauh yang ujungnya itu kita ingin dihormat terus, ini salah. Karena orang yang ingin dihormat terus itu pasti dia tidak menghormat orang lain. Tapi kalau misalkan budaya di luar beli mobil, tadinya budaya bersih-bersih rumah, dicat lagi rumah, kemudian pekarangan dibagusin lagi. Selain itu juga mungkin bagi orang yang rambutnya jabrik misalkan itu gimana tadi? Ya selain ciri-ciri tandanya mau lebaran katanya katanya gini, siapa orang yang mulia itu? Kata Nabi, fal yukrim dhaifah, yang memuliakan tamunya. Masya Allah. Jadi kalau halaman di memuliakan tamunya. Jadi memuliakan itu lebih dari menghormati sebenarnya. Memuliakan. Jadi dia memuliakan tamu dengan membereskan tempat duduknya, membereskan rumah, membersihkan rumah, ngecat rumah dan sebagainya. Dalam manakah memuliakan tamu, insya Allah nggak ada masalah. Karena memuliakan di situ. Makanya siapa yang beberes rumah sama dengan beberes surga. Kan baitul jannat itu di rumah. Kalau orang nggak mau beres di rumah, katanya itu dia menyanyiakan surga. Nah, orang tuh tenang. Jadi ada punten rahmat lancar, kita bersihkan, semua ada saudara datang sehingga dia juga nyaman tidurnya, nyaman ngopinya, nyaman ngobrolnya. Bahkan juga mempersiapkan kue-kue yang terbaik kan ya. Karena gini, likulli syai'in zakatun, setiap sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul bait daru dia apa? Dan zakat rumah itu nyiapkan makanan untuk tamu. Biarlah kalau yang tutung-tutung itu bagi yang kue tutungnya bagi pemiliknya aja kadang-kadang tadi sebelumnya. Yang penting semah lah gitu ya. Dan itu ajaran agama begitu. Makanya katanya saya pengantar tamunya atau jemput tamunya dengan ramah dan semia, apa yang dia keluarkan Allah ganti dengan berlipat ganda. Dia ngantar semia, betah yang semah betah karena perangi kita, dia antar ya, apalagi orang luar Jawa punya diantar keliling ke Tambuhan Perahu. Ya buat kita kan biasa-biasa Tambuhan Perahu. Tapi buat luar daerah kan yang Tambuhan Perahu gitu. Mau mana ke Cibaduyut dan sebagainya, kita antar tamu itu pahalanya besar. Gitu. Makanya sekarang tuh banyak dulur jadi baturnya kadang-kadang. Nah, dulur jadi batur, nah batur jadi dulur kan gitu ya. Ya. Luar biasa ini. Baik, ini sayang sekali kita pemirsa di rumah waktunya telah habis, waktu telah usai. Insya Allah Rabu depan masih ada umur, berarti kira-kira 2 hari setelah Lebaran kita bisa ketemu kembali. Mohon maaf bila banyak kekurangan, banyak kealfaan. Kami seluruh kru yang terlibat ya, sekaligus juga tadi mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah kalau kita dikasih umur 5 hari lagi kita akan lebaran ya tadi ya. Meskipun juga ada kemungkinan juga beda katanya tadi ya. Kemungkinan beda. Nah, ini gimana tadi coba? Terakhir selain itu karena ini juga lumayan jadi kontroversi dan selalu ramai di masyarakat. Ya, kalau saya sih berprinsip tunggu pemerintah ya. Oke. Kan bukan ormas yang menentukan tapi pemerintah. Terlepas juga di kalender itu yang merah itu versi itu tadi ya. Jadi tapi kita saling menghormati. Yang Senin, Mangga, Ahad silahkan, tapi saling menghormati karena puncak ilmu itu saling menghormati. Masya Allah. Selamat Idul Fitri. Yang mudik diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Amin, ya dalam Al-Quran, jadi amanus biru wasobiru warobitu.
sabar, tingkatkan kesabaran, dan siap-siapkanlah segala sesuatunya, karena cerobos sekecil apapun itu bisa nyawa taruhannya. Allahu Akbar. Kendaraan kita periksa, fisik kita periksa, karena yang namanya silaturahmi katanya perjalanan itu setengah azab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setengah azab. Karena itu mari kita siapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan kita berikan keselamatan sampai Ramadan yang akan datang. Ya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah, begitu saja. Kita mudah-mudahan Rabu depan kita masih ada umur, kita ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.